Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wal tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin. وزن حضرة الشيخ الإمام تاج الدين ابن عطاء السكندري وأصوله وفروعه وأهل سلسلته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أبدا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جماع مجلس تعليم هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah mergu ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbi
adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Rika bergelir ke musola Al-Fatah, Masjid Muqimuddin juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman tempatnya rungkut harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa amiyati wa zibaiha wa nuril absari wa diya wa alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabil huda war rahmah al-mad'usi bil kitabi wal hikmah khatamun nabiyyin wa imamul mursidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar
adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Mukimuddin Perumahan Kosagra rahimahullah, mengawali taklim pengajian subuh pagi hari ini, mari bersama-sama kita lahirkan rasa syukur dan kita ungkapkan tasyakur kepada Allah dengan syukur bilisan biqauli alhamdulillah. Semoga pagi ini kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ungkapan syukur kembali mari kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah yang telah memberikan bimbingan berupa syariat agama Islam yang kita ikuti, dan semoga kita ini istiqomah untuk melaksanakan syariat agama Islam. Sebelum ngaji dalam suasana masih pandemi COVID-19 ini, ada satu harapan besar bagi orang beriman untuk bisa cepat keluar dari ujian-ujian ini. Dan yang bisa mengeluarkan itu adalah hanya Allah. Mari munajat, satu doa yang pernah saya sampaikan, jadi ikuti suara saya, nanti di akhir ngaji diamini. Yang pertama masih mengikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Sallim ajsadana, sallim ajsadana wa sallim ruhina wa sallim qulubina wa sallim imanana wa sallim biladina Indonesia min virus corona wa da'il akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi, menyelamatkan kita dari segala macam yaitu wabah penyakit. Amin. Pelajaran hikam sekarang masuk nomor kajian 109. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, la nihayata lima dhammika in arja'aka ilaika wala tafruhu madaihuka in adhara judahu alaika. Tiada batas akhirnya kejelekanmu jika Allah mengembalikanmu pada dirimu sendiri, dan tiada habisnya kebaikanmu jika Allah memperlihatkan kemurahannya kepadamu. Jamaah Bapak Ibu, kajian kita pagi ini nanti akan membahas yaitu kebaikan dan kejelekan itu kontras, bisa dikatakan yaitu beda tipis. Karenanya maka dengan kajian tasawuf kitab Al-Hikam, kita ini akan mencari suplemen rohani
bagaimana kita ini bisa berbuat baik dan betul-betul itu baik. Bagaimana kita ini bisa mengaku jelek dan memang itu benar-benar jelek. Jangan yang baik ditutupi jadi jelek, yang jelek ditampak-tampakkan seperti baik. Pokoknya jadi orang yang paling baik itu jujur. Karena Quran itu mengatakan termasuk yang bisa nanti menjadi teman kita, dan itu teman yang akan yaitu bersama-sama masuk surganya Allah, amin, yaitu teman yang jujur. Mencari teman, mencari konco sing benar-benar jujur. Nah sekarang ini kan ada semacam yaitu pelecehan. Kemana-mana ini kita sulit ketemu orang jujur. Jangankan orang, diri kita saja juga jujur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau selalu beserta orang-orang yang jujur, orang yang benar. Golek kanca ya golek kanca, tapi milih sing jujur. Golek bojo ya golek bojo, tapi milih sing. Golek pemimpin ya milih pemimpin, tapi pemimpin sing ya sampai termasuk golek ustad ya golek ustad, tapi ustad sih kok gak enak ngomong sama nuwun sewu. Nah ini kaitannya dengan kesiapan kita merubah yang namanya kebiasaan. Di dalam hikam ini ada petunjuk di mana pengarang hikam mengatakan la nihayata lima dhammika in arja'aka ilaika wala tafruhu madamihuka in adhara judahu alaih. Tiada batas akhirnya kejelekanmu jika Allah mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Kalimat begini itu kan angel ya, tapi kalau nanti sudah diterangkan melalui syarah gak angel. Sifat dasarnya manusia yang paling mendasar nek menungso iku kabeh ana titik kesamaan menurut kajian hikam. Bah wong pinter, bah wong bodoh, bah wong kota, wong desa, wong perumahan, wong kampungan padha. Di hikam dikatakan sifat dasar manusia itu adalah diantaranya satu curang. Curang itu berarti gak jujur, betul? Ruwetnya peraturan yang benar menjadi salah, hukum menjadi direkayasa, itu karena kecurangan, betul? Di hikam dikatakan sifat dasar diri manusia itu pertama curang. Angel tadi wong gak curang, gak perlu bicara gak curang dalam lapas, pokoknya rata-rata ono yang curang. Curang di dalam masalah keuangan, curang di dalam wakil. Karena itu sampai saya kok ingat ada salah satu nasihat kolbu, donga mandiku panggonane ndak lesan. Makanya jenengan ojo mbanggakno wong fasih, tapi ya kudu menghormati wong sing fasih. Ndelok konteksnya dulu, nek sembayang jadi imam kudu fasih. Ustadz Sugiarto ini selama di sini masih asal Ustadz Sugiarto, kula ini mboten purun dadi imam. Karena menurut saya dengan Ustadz Sugiarto ini lebih fasih Ustadz Sugiarto. Karena banyak kelemahan saya sudah pernah ngomong, gigi saya ini sudah banyak yang tanggal wis coplok, dadi suara ini gak iso pas makhrajnya. Lho ono sing sempurna kok nekat kepingin dadi. Nah niki akhlak ngene niki. Masa saya dipanggil kiai,
dihormati di mana-mana. Tapi untuk ngimami sholat, saya kalau ada yang lebih afdal orang lain yang saya, ya itu persilahkan. Kembali jangan rebutan kepin dadi imam. Kadangkala syarat-syarat imam gak paham, mau pengin mlebu nang ruangan imam ae. Enten yang ngoten niku. Makanya kula emut nggih. Jadi berbicara agama itu berbicara masalah namanya filsafah dan bicara masalah sejarah. Ojo gampang-gampang manggon sop burine. Nah niki dieling-eling iki. Nek sampean durung siap ketika terjadi salah satu musibah jamaah atau ibadah akan menggantikan jadi sing burine pas itu. Yes, paling tidak 3 lah, 1, 2, 3. Ini yang bisa menolong ketika imam nanti ada uzur yang mendadak. Tapi saya melihat sekarang tidak begitu. Sing dok baris depan pinggir imam ini, naudzubillah min dzalik. Rata-rata orang nggak ngerti agama. Di Unilever, ini di YouTube lagi. Di belakangnya ini rata-rata tidak paham namanya syariat agama. Tapi senengane neng burine imam. Kula niki pernah melihat lho ngene kok wani ndak burine imam. Lah sementara yang merasa ngerti gak mau di belakang imam malah nguwadok. Iki sing salah sapa iki? Sing salah sapa? Karo sing gak tapek ngerti rodok bonek apa bonek iki? Sing ngerti kula ketolak. Lah ngene iki nek misale terus ana uzur syar'i imam batal iso tangganteni. Makanya mari kita ini tahu diri. Kembali tadi judulnya jujur. Jadi tiada sifat dasar manusia itu dikatakan syarh hikam yaitu curang. Nomor 2, membenarkan diri sendiri. Iki penyakit iki. Merasa paling benar. Ada enggak begitu tuh? Enggak kayak ini banyak. Uangnya yang melak ngaji kita. Ternyata rumangsa bener iku salah. Sing salah ning dine, rumangsa ini lho salah. Sedangkan orang yang sudah itu benar, itu masih relatif. Kebenaran menurut dirinya, belum tentu kepada yang. Makanya dalam yaitu konteks sosial hidup kalau sudah kumpul wong akeh itu ada pilar kehidupan yang harus tegak namanya tasamuh, saling menghargai, saling menghormat. Masih ada di kiai, jadi ustadz biasa ceramah itu bukan berarti ukuran pasti lebih baik daripada jamaah itu. Saya syukur ngomong gini tuh. Mereka ini hanya menerima amanah. Kayak kula niki menerima amanah untuk ngaji di masjid ini dalam kajian tasawuf kitab hikam ini. Jadi disebut membenarkan diri sendiri atau merasa benar sendiri, ini sifat dasar manusia. Egonya muncul. Nek cari wong ngomong yendir, aku kok ngono tambah kok ini wis ketok salah. Karena itu maka mudah dan sering menyalahkan orang lain. Ustaz, saya kok jadi berpikir begini. Beragama itu seperti orang naik tangga. Pada tingkat dasar itu syariat. Harus itu. Melalui ini norma-norma, aturan-aturan, batasan-batasan. Juklak-juklak yang harus dijalani. Di era atau di tahap namanya masih ini sering terjadi namanya adu argumentasi. Nah, ketika adu argumentasi seringkali menonjolkan yaitu kebenarannya sendiri. Nah, ketika kita tidak paham tentang hidup bersama, maka tasamuh hilang. Ini loh sih bener kon iku salah. Nek gak kaya aku ini kon iku bid'ah. Kalimat ini masih sering muncul. Katanya sahabat Umar bin Khattab, ini bukan Saiful ini.
yang ia ditiru oleh salah satu ulama zaman tabi'in namanya Asy-Syaikh Imam Hasan Al-Basri, yang itu ditiru oleh guru saya di antara guru batin yaitu Yai Hamid Pasuruan, ditiru oleh Saiful saya sampaikan ke sampean. Cirine wong duwe ilmu iku ana 3 tingkatan. Ini sampean weling-eling ngomong kula niku. Bah sampean kudu ngaji sapa sampean eling. Tingkat pertama, tingkat orang yang ilmunya masih terbatas, masih sedikit. Taunya hanya itu, yang diketahui cuma itu. Maka muncul sifat sum. Jadi ini orang uang wis mulai gampang nyala-nyalano, ngilok-ngilokno, menjustifikasi orang lain itu salah, dirinya paling benar. Katanya sahabat Umar bin Khattab, orang ini masuk di wilana yaitu yang disebut dengan zona 1. Saya kan zona merah, zona hijau ini ya. Orang kalau sudah ini terus pokoknya persidi kami ini membenarkan diri sendiri, mudah menyalahkan orang lain. Tapi nek gelem ngaji, gelem belajar terus, tangganya sudah nikah, tidak hanya syariat, sudah masuk yaitu tangga hakikat. Ya ini yang ngaji hikam ini. Maka dia ini ketika bertambah ilmunya, maka tahu diri, ia semakin tambah tunduk dan tawadhu. Kepada siapa? Kepada pemilik ilmu. Pemilik ilmu siapa? Allah. Innamal ilmu indallah. Cara bahasa ngaji, wong tingkat kedua ini duwe adab. Adabul ilmu. Maka dia ini nggak mau gampang-gampang menyalahkan orang. Kalau yang disalahkan itu juga punya dasar, dia itu melakukan. Lah karena begitu luasnya yaitu syariat Islam, dalam arti luas itu cara keberagaman, makanya ada istilah keberagaman itu indah. Uang juga kan padha kabeh iku gak iso. Betul? Yang ada itu saling menghormati. Coba jangan renungaken. Kula mlebu masjid Mukudin iki terjadi banyak proses tapi pelan kok kene iki. Tapi gak apa-apa. Biar pelan asal berjalan. Dulu modelnya saya lihat itu ya wis begitulah di era masjid yang lama dulu. Bertahap pelan-pelan. Terus mulai dakwah yang disebut syiar Islam mulai muncul. Agus krungu ndok kene ana wong wis gelem maca selawatan rame-rame. Betul? Kirim doa, bahasanya tahlil. Sampai saya itu pernah mendengar suara orang sini. Tak pikir toko kok ngomongin. Nek kirim donga ndongakno mati nang masjid mungkin gak usah ning nggone jero masjid, boleh diserambi. Apa bedane jero karo? Katanya kalau di dalam nanti menyinggung perasaannya orang yang tidak suka kirim doa. Iki contoh nih, pinter tapi gak bener yang ini. Dikirani masjid dhewe. Karena itulah mari jadi orang tasawuf. Ada 3 kok saya pernah ngomong. Pilar hidup bermasyarakat yang harmoni, yang menjadikan kehidupan itu lestari, berbau surgawi. Ini bahasa Ustadz kan tadi. Berbau surgawi, mambu-mambu swarga. 1, ta'aruf. 2, ta'awun. 3, tasambut. Orang kalau ngerti 3 ini, koncone tambah akeh, dulure tambah, musuhnya tambah kurang. Tapi nek ilang gak iso. Ada istilah begini, punya teman 1000 itu masih kalah serius dengan punya musuh 1. Duwe kanca 1000 iku sik kalah, yaitu sepanenge pikiran dimusuhi wong siji. Karena kenikmatan berlebih itu akan hilang ketika rasanya hilang. Paham nggak ini? Di dalam ngaji hikam banyak kalimat-kalimat hikmah sama. Duwe kanca 1000 iku kalah, yaitu beban psikologisnya dengan ketemu musuh itu.
Karena ketika orang itu punya musuh meskipun cuma satu, pasti menggoda hatinya. Betul? Dia ini tenang ya gak enak aku ya apa ya perasaan aku ya gak tahu ngene-ngene kok iku aku malah dadi elek. Nah, terus hatinya mesti berat gitu. Sama dengan begini. Siapa itu teman sejati? Bukan ketika kita jaya lalu banyak orang mendanggiri. Teman sejati adalah ketika jatuh banyak ada orang yang mau ikut berlabuh. Ambil aja bangga disanjung-sanjung. Namanya yaitu public figure. Karena masih jaya itu. Pejabat sih duwe kekuasaan, jaya betul. Ya sama dengan ustadz kiai masih dipercaya masyarakat, masih. Tapi pada saatnya kalau Allah tidak menghendaki ini nanti di hikam ada keterangan. Siapa yang masih mendekat, siapa yang masih berlabuh, itulah yang namanya jamaah atau kawan atau teman atau sahabat sejati. Tapi nek sampean jaya, ketika memiliki prestasi, banyak orang mengerumuni sampean, itu adalah sebuah kepalsuan. Iya kan tidak aku nganyen aku sugih. Iya kan tidak aku dipengaruh. Lah mencari yang namanya batasan ini tipis. Sama dengan di dalam hikam dikatakan tiada batas akhirnya kejelekanmu, tiada batas akhir. Berarti saklawase kan bisa elek terus. Sebab apa? In arjuaka ilaika, jika Allah mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Karena itu dalam hidup jangan merasa kita mampu. Karena kita ini masih kesisipan sifat munafik. Saya ingatkan lo ya, di Quran itu manusia cuma ada 3 golongan itu. Surat Al-Fatihah itu loh. Iya itu. Pada ayat ke-7 sampai nilai ini. Siratal ladzina an'am alaihim. Nomor 1 orang yang dilimpahi Allah kenikmatan. Yang dimaksud kenikmatan di sini adalah iman. Karena iman itu kenikmatan paling besar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nomor 1. Semoga kita ini sampai mati golongan ini. Amin. Yang kedua, ghairil maghdub. Bukanlah mereka orang yang ragu-ragu, yang hatinya besok tenang, muntin. Siapa ini? Orang munafik. Waladolid. Dan mereka orang yang tersesat. Siapa ini? Orang-orang yang kafir. Berarti neng dunia mana terlibat tok. Orang yang hatinya bersih, beriman, percaya, yakin. Orang yang ragu-ragu dan orang yang tersesat. Tentunya kita tidak mau jadi orang yang ragu-ragu, apalagi tersesat. Nah, saya lanjutkan lagi. Ketika kita itu mengucapkan kalimat haukalah, tapi prakteknya tidak, yaitu haukalah. Ya apa itu? La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Nek terjemahan bebasnya ngeten, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Berarti kalau kita itu di dalam hidup menjalani kehidupan, lalu kemudian kita itu merasa, ini alat sensornya nama rasa, berhasil, sukses, jaya. Pertanyaannya, itu sandarannya kepada diri sendiri apa kepada Allah? Jawab apa? Masih salah gak apa-apa. Sandarannya pada diri sendiri apa Allah? Ya dibuktikan. Nek sampean ketika ditakoni ini, iki di era pandemi usaha sama kok masih lancar ngene. Le aku iku wis mikir wis tak atur. Ngene iki bersandar sapa iki? Kok wong model usaha bangkrut padha montang-manting sampean kok masih lancar. Saya kan bisa membaca yang namanya peluang. Kula niki lere sarjana ekonomi aku iki. Membaca peluang. Dididik membaca peluang, diwaca tok tapi gak dilakoni. Ternyata ini bersandar pada diri sendiri. Kata hikam, tiada batas akhirnya kejelekanmu jika engkau mengembalikan semua urusanmu pada dirimu sendiri.
Didik-didik merasa mampu, merasa memiliki yang namanya modal dan sebagainya. Menurut ngaji hikam ini adalah yaitu salah. Dalam hikam dikatakan lagi, wala tafruhun amai wala tafruhu madaihuka in adhara wujudahu alaika. Dan tiada habisnya kebaikanmu jika Allah memperlihatkan yaitu rahmatnya, kemurahannya kepadamu. Tapi nek jenengan ketika menjalani yang namanya siklus kehidupan itu berlabuh dan sandaran hatinya kepada Allah, maka tiada habis kebaikanmu. Ya apa kabare alhamdulillah oleh pangustini dungane kanca-kanca oleh rahmati Allah aku paringi sehat. Nandiki paling ini. Ya apa ceritane? Yaitu keluarga alhamdulillah oleh rahmati Allah diparingi sehat walafiat. Ya apa gak kena sing kena virus ta? Enggak, diparingi selamat oleh perlindungane. Ngomong iki lho dadi jawaban. Iki sih enak sing gak enak ini. Lho aku krungu. Jarene mari kena masalah. Kok kurung-kurung sampean ngene? Ya wis gak apa-apa umpamane urip nek donya iku ya jare aku kurung Pak Saiful tau ngomong wong uripku kaya buku paketan lho. Paketanku kesein aku wis tau sukses, aku wis tau jaya. Saiki waktune aku kadang ngene iki kabeh wis ditata Gusti Allah. Ngono iki isin wae kamu yang niku. Gak dididik maido. Pertama iki sampe maido atau ngersulo atau ngilokno pertama ngilokno menungso dile. Engko susah ngilokno pangeran. Ngilokno pangeran. Coba jenengan bagaimana sikap manusia menghadapi pandemi Covid-19? Gak podo. Gak podo. Ada orang itu yang memang ngerti. Ono yang namanya Covid karena Covid, hidup ini miliknya sing ngatur. Sehingga banyak cara manusia mengapresiasi yang namanya datangnya pandemi ini dengan caranya sendiri. Ada orang yang katanya hikam, yaitu selalu berasumsi dirinya bisa keluar dari kesulitan ini. Kata hikam tadi apa? Tiada batas akhir kejelekanmu jika Allah mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Isa kon ngilangno virus iki, isa. Sampean mulut sampean ditutupi iki hanya ikhtiar iki, betul? Tangan dicuci, jarak iki hanya ikhtiar. Lah masih ngene iki lho nek illa biqadar wa qadar. Nek garis sampean kena. Tapi yo ikhtiar. Lah kok pasipun mboten ngangge masker, aku ngaji, mari kita gawe. Sebab udah tutup, suaraku gak nyaring. Mari subuh, si rada ngantuk, ngaji nek nyaring pisan. Tambah ngeten iki terus jarak saya kali sampean tepi. Nah, selain itu apa? Jika tindakan kita itu berasal dari diri kita sendiri tanpa penyandaran kepada yang lebih tinggi, maka tindakan tersebut hanya akan menambah kesalahan. Hikam lho niki. Kalau suatu tindakan action perilaku kita ini kita sandarkan kepada diri kita sendiri, maka akan menambah banyak kesalahan. Makanya ndak ngene Quran muni, jangan dikira kamu gak sandar Quran. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan karunia dan rahmat Allah, dengan sebab itu kamu bisa action, bisa berbuat, bisa memiliki namanya yang disebut aktivitas. Jadi kula jenengan iki ojo rumangsa bisa berbuat kita ini atas kehendak Allah. Niki lho namanya ngaji nyoto ati yang ngene iki. Ojo rumangsa sampean iku keranten wong Islam ngerti nek sembahyang subuh iku wajib, jamaah iku subuh iku termasuk fadilah gede, ya umai idak masjid. Ngene iki menyandarkan pada diri sendiri. Tapi karena sampai tambahi aku oleh rahmati Allah,
aku dibudalno Allah teko omah iso teko masjid, aku dikei Allah hidayah gelem ngrungokno ngaji. Ngeten iki disandarkan kepada Allah. Apa kata hikam? Maka tiada habis kebaikanmu. Jadi tiyang niku nek sembarang kariku dibalekno nang Gusti Allah. Apike gak iso entek terus apike. Tapi nek balekno awake dhewe, eleke gak iso entek. Diwala-walik nggih. Kalau dikembalikan pada diri sendiri, kejelekannya tidak akan pernah berakhir. Kalau dikembalikan kepada Allah, maka kebaikannya tidak akan berhenti. Makanya jenengan kalau ingin mencari keseimbangan ngrungokno tausiah, ya ndok YouTube ngenten. Gus Bahak nih ya, yang lagi viral ngepop itu sampai netizen berapa juta manusia. Niku nate ngomong ngeten. Jadi kiai, jadi ustaz kayak kula ngeten gitu. Jangan merasa kita ini punya satu kelebihan. Jadi kula ngaji, niki bukan saya yang menyampaikan dalam pengertian bahwa full saya full, cangkemmu tak liwati kehendakku. Dari niki bahasa elek ngono. Jadi ketika saya membaca hikam lalu menyampaikan ini hakikatnya mengalirlah namanya yaitu kehendak. Berarti siapa itu? Ya Allah yang menghendaki ilmunya. Maka nanti yang nek kalau dikembalikan ada tekanan beban. Nek ngajine gak diapresiasi kecewa. Nek diberi aplaus maka senang. Iki duduk Gusti Allah digawe. Kula biyen si awal-awal dadi penceramah iku nek banyak orang mengagumi saya kula wis seneng. Zaman biyen 40 tahun yang lalu. Nah sekarang aku disanjung tidak mengangkat derajatku, aku dikritik dikecam tidak menjatuhkan karena semuanya sudah ada jatah garisnya sendiri-sendiri. Uang niku nek ngerti jenenge tauhid, hidup tidak ada kecewa, tidak ada stres, tidak ada putus asa. Karena semua wilayah ini adalah yaitu wilayah gangguan virus iman. Nah, padahal wong urip niku lak enten mari jaya jatuh gak siap. Makanya kula niki contoh wong urip ku ana ngaji ambek ayat pengajian contohnya ngene iki. Ana ambek ayat kehidupan. Makanya ndok ngene bengkel ahas, kula selalu ngomong ya. Bengkel Honda niku. Ana tulisane gambar itu siap. Iki lho wapi. Hidup itu siap. Siap menerima kenyataan, siap sukses, siap disanjung, siap. Lu kadang-kala yang dicari kan cuma separuh paket. Nah itu yang ada namanya post power syndrome, ada yang namanya ketidaksiapan hati menerima kenyataan karena hatinya yaitu ia merasa memegang. Tapi kalau hatinya merasa dipegang Allah, ia akan lepas dari semua jerat-jerat penderitaan. Saya tak takoni ono wong ngomong ini, jenengan sampun pinten umure? Kula niki sampun kepala 7, berarti wis 7. Tapi kok peninggal kula kok kados umur pas kapan dosa nggih? Berarti wong iki ketoke apa? Takoni maneh, takoni maneh. Wis umur pinten sampean? Kula niki tasik sekali. Oh, tarani sampean niki wis 80. Iso ngomong iki dipahami. Sampeyan milih sing ndi? Ayo sik enom ngono kok kaya wis tuwa tapi sik. Lho kadang-kala kula niku dituwakoni teng gak percaya. Pancen wong ngene gak asli niku mesti ragu. Ustaz jenengan niku samaken umpun sampeyan ya nek hitung-hitungan teko ibuku cerita waktu lahir ku aku ke swida temen Ustaz. Lah kula jenengan tahu cerita murid jenengan niku murid iku saya kok wis ketok tuwek Ustaz. Lah sampean kok sik enom lho gak ngerti rahasia ae. Ngono mesti akan karena Ustaz sampean pasti duwe ilmu khusus jenenge awet enom gak ono urusan ambek ilmu. Awet enom ku suasana.
Nek urip sampean pikir ae. Saya pikir, ya memang jika mikir tapi gak ono wilayah yang gak boleh dipikir, terima ae. Ono Covid-19 ngenten iki dipikir, ayo cari biyen niku 2 wulan saiki kok modot sampai ucapan dok YouTube gak rungokno kabeh sing jane dengan apa namanya nanti munculnya bintang Suraya wis mari tak hitung Maret akhir menuju April marono maneh sing berbagai macam sumber-sumber iku maneh sing gak bersandarkan kepada agama tambah macam-macam ngene lho kok sik modot ae terus muni apa sampean siapa yang bisa berani menjamin siapa ahlinya ahli virus beranikah kurang 2 minggu ngoten saged ya sik pancet yang ini hidup selalu di dalam bayang-bayang kekhawatiran hanya satu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang hatinya tidak tergoda ketakutan, kekhawatiran karena apa? Karena imannya tegak nyata. Kula wingi khutbah Idul Adha nang masjid daerah niku celak yaitu Mengurasi. Jadi saya cerita di era Covid-19 ini ada 3 kebutuhan dasar orang manusia yang tidak ada yang bisa menolak. Yang lain bisa jadi pro dan kontra, kali ini semuanya pro, tidak ada kontra. Apa itu? Hidup aman, hidup sehat, hidup merasa cukup. Ayo tak ulangi. Hidup aman, hidup sehat, hidup merasa ono asin nolak. Kula nolak ulah. Kula mboten seneng kabeh. Mate wae. Hidup aman. Nomor 1 aman ditekek nang ngarep. Sing dudono di depan iki sapa Rasulullah. Kula pun tahu ceramah meniki. Saya tukil suatu riwayat hadis dalam kitab Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Man asbaha aminan fi sirbihi. Barang siapa yang di waktu pagi hari dalam kondisi aman. Sekarang ini pagi hari, betul? Aman. Makanya wong sampean dungane rungokno, Allahumma sallimna wasallim ajsadana wasallim ruhina wasallim kulubina wasallim imanana wasallim biladina Indonesia min virus corona wada'il akbar. Donga niki gak ana wong gak seneng pancene wong gak ngerti artine. Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah saya. Butuh selamat gak? Mas ya wong jenenge selamat ya butuh selamat. Ya, Allahumma sallim ajsadana, ya Allah selamatkanlah badan saya. Maksudnya lindungilah yaitu fisik saya dari virus-virus itu. Wasallim ruhina, selamatkanlah roh saya, roh kami. Wasalim kulubina, selamatkanlah hati kami. Hati kita ini bisa tidak selamat loh. Wasalim imanana, selamatkanlah iman kami. Wasalim biladina Indonesia, selamatkanlah negeri kami Indonesia. Min virus corona, dari virus yang sekarang mewabah ini. Wada'il akbar, dan penyakit berat-berat. Birahmatika. Nah, ini kebutuhan dasar iman. Kedua, aman, sehat. Dan ini hadisnya mu'afan fi jasadihi, yaitu badannya sehat. Sehat itu bahasa kesehatan tidak terpapar, gitu ya. Yang nomor 3, indahu qutu yaumihi, kebutuhannya oleh Allah dicukupi. Faka'annama khizatalahu dunya. Nek uang wis iso oleh barang telu iki dari kanjeng Nabi, dunia seakan-akan dipegang. Bihadzari fiha, sak isine donya kecekel kabeh. Iki jenenge wong sukses sejati. Lah bagaimana untuk menjemput 3 ini? Rahmat Allah 3 ini. Nah, jawabannya di Quran. Surat Al-An'am ayat 82. Niki gak iso dibantah ini. Pasti benar, pasti menyelamatkan kita.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amanu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman sing ngaku iman, ngaku wong Islam kabeh ngoten. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan imannya tidak terkotori, tidak terkontaminasi, tidak bercampur dengan kezaliman. Imannya steril, bersih. Jadi barang nek steril, sehat, air kemasan putih, air sehat misalnya. Apa kata Nabi? Dalam riwayat ini, ulaika lahumul amnu, ulaika lahumul amanu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan. Loh, coba. Wa hum muhtadun, dan selalu mereka itu mendapat petunjuk. Wong jeneng Gusti Allah menyebut akan mendapatkan keamanan, berarti dilin. Sampeyan gak percaya mbak ayat iki, Islam sampeyan batal. Sampeyan syahadat teman. Quran, mereka yang imannya steril, yang bersih, yang kuat, yang tidak goyah, yang tidak lebek, itulah yang oleh Allah diberi garansi ulaika lahumul aman. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Bagaimana supaya punya iman yang steril, yang bersih? Yeki jawaban indok hikam. Jangan pernah engkau merasa punya mampu apapun, tetapi sandarkanlah kemampuanmu itu adalah pinjaman dari niki iman steril ini. Nah ini sampai mesur mau so pinter aku iso bangun masjid mugi-mugi niki kabeh teko putakku iki bersandar nang sapa iki? Aku sing nata manajemen masjid dadi apik aku kabeh. Aku dudu Allah, aku ku yo menungso iku mau. Wong kene gak iso ngaji nek aku sing murui. Ngeten berarti siapa? Jadi pada akhirnya kita ini tahu, kita ini jujur apa gak ya? Jawabannya akeh gak jujur. Karena itu dengan ngaji hikam ini merekonstruksi yang namanya hati, bagaimana hati kita ini tidak belok, tetap lur. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat istiqomah, amin. Di dalam hikam dilanjutkan, bila niat dan tindakan kita ditujukan atas nama dan tujuannya Allah, maka karunia Allah akan melingkupinya. Tadi tiyang niku nek ana enak sak utara, ana enak sak lawase. Sampeyan nek kon milih sing ndi? Soge hanya musiman ambek soge selamanya. Pilih ndi? Mesti milih selamanya. Lah nek nggone sarah hikam dikatakan, kalau kita itu niat dan tindakan di dalam hidup ini selalu ditujukan dan atas nama tujuannya ini Allah, maka karunia-Nya akan melingkupinya dan niat serta tujuan tersebut akan mewujud sebagai tindakan yang diselubungi, diilhami oleh Allah. Iki jenenge enak sak lawase. Kan ada di dalam konteks sosial itu ono wong iku menyambung seduluran tapi gak salawasi. Saya ini punya grup di dalam WA namanya grup seduluran saklawasi. Bahasa ngoten iku kan kena dialihkan dari seduluran sak mateke. Kata mateke kok gak enak di rumah kuping. Seduluran saklawasi. Saya ini punya teman kanca-kanca sekolah niku wis ya wis gak iso ketemu ngene dunia nyata, ketemu ngene dunia maya iki seduluran salawase. Roro innalillahi mati. Dadi kula niku eling nek WA nek kanca-kanca sekolah lan niku daftar sing wis gak ono sapa ya. Dadi sing didaftar ki sing mati. Ya kanca wis gak ono iku, wis gak ono, wis ono 2 tahun iki wis mati. Lah iku winginane kanca dhewe ku ya tarani mati tibake wurung urip maneh. Dadi urip nek wis tuwek iki lucu. Mbaka sapa? Mati. Alhamdulillah masih awak iki ya wis ngene sing diparingi. Lah urip urusane mek situk, sik ana ambakane. Masih lara nemen kula nggarap tangga kemarin sudah meninggal dunia. Kena stroke 15 tahun. Bersamaan sudah kari balung kulit. Di era pandemi niki dia kapundhut. Lho ngoten niku lho nuwun sewu.
Nek melok aturan menungso sik ruwet. Padahal nek melok aturan Gusti Allah iku gak angel. Dadi sing gawe ruwet ki sapa? Ngene iki kami apa? Bersandar menungso ruwet. Wis gletak ndok ngene. Namanya dipan 15 tahun. Wong jenenge ngene gak iso mangan disuapi. Lho, wis mati. Wong durung mati lho kabeh wis paling wis mati. Mek kari mek ambakan mek ngkik ngono. Barang bersandar karena suasana pandemi ini diurusi oleh mereka yang menghubungkan dengan apa? Covid. Wis ruwet. Sik ruwet. Waduh. Iki lho wis tanpa Covid ya wis. Lho iki lho ngat menungso ngene iki lho. Lah yo kecuali wong suwe gagah daren kirine wong nek gak terpapar iku gak kelihatan. Lha iki panjene nggawa awake tok gak iso. Ngono sik diangel-angel, ape dikubur ngenteni ora usul keputusan ngene-ngene ya Allah. Keputusan Allah lho mek siji, segerakan. Keputusan Allah segerakan. Banyak keserakan iku. Nek ana tamu segerakan kasih enggak ngomong wiblas ngene kan. Ya, kula tok iki. Nek anak gede pacaran segerakan nikahkan. Nek diutang wis ana gawe nyaur segerakan. Nek ana wong mati segerakan. Prosedur ku sing gawe sapa? Aku ngomong gak ngawur, kitab hikam mengatakan di dalam tiada batas akhir kejelekanmu jika engkau mengembalikan pada dirimu sendiri. Tetapi tiada habisnya kebaikanmu jika Allah memperlihatkan kemurahannya, rahmatnya kepadamu. Melok Allah seneng sak lawase, melok menungso susah sak. Padha sak lawase ini. Ngono ae. Lah nek wis ngene iki nah dipanggil Allah. Teko gak? Muni yo teko gak? Turun karuan. Hayya 'alas shalah. Jarine sing adzan sing kurang mantep. Mburine as-shalatu khairum minan naum. Diceluk sapa iki? Budal ta gak? Budal ta gak? Saiki di WA atasan. Jam ini datang ke kantor. Penting. Budal gak? Buyang sok gak budal. Ini gak dihikam. Diceluk atasan, Masya Allah. Siap. Mbak ya, as-salatu khairum minan naum. Jawab. Wis gak cocok makane la haula wala quwata illa billah. Nek gak oleh kekuatannya Allah kita tidak bisa. Dan kita ini tidak jujur. Mari pelan-pelan belajar merubah. Nek diceluk atasan yo sergep, nek diceluk Allah. Kula niki yo gak kebagusan wong. Tapi nek misale sembayang untuk telat lu gububu. Pertanyaane, ono wong njoko bayaran rada telat ngono gubu mboten? Wong ndok ngene kantor pos iki kula ningalono wong jejer-jejer. Lha apa ya? Antri njoko pensiunan. Lho koyo ngono njoko jatah nang menungso lho kok koyo. Coba nanti dereng waktu subuh antri jejer-jejer. Nah, ini lho contoh. Makane awak iki sik kelbonan sifat nifaq. Iki sing jenenge amradul qulub, membuat hati kita itu tidak bisa tenang. Mari belajar pelan-pelan menghilangkan. Dengan apa? Minta bantuan pertolongan Allah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Ya. Jadi intinya ketika manusia itu yaitu merasa mampu melaksanakan apa yang menjadi keinginannya dan disandarkan kepada kemampuan dirinya, maka kejelekannya tidak akan pernah berakhir. Tetapi ketika manusia itu yaitu menyandarkan harapan dan keinginannya kepada pertolongan Allah, kebaikannya tidak akan pernah berhenti. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah di dalam kebaikan. Al-Fatihah.
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa rizqan wasi'an wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin, sallim ajsadana wa sallim ruhina wa sallim qulubina wa sallim imanana wa sallim biladina Indonesia min virus corona wa da'il akbar bi rahmatika ya arhamar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.